tinggi itu 456, dia akan beranjak remaja atau puber. Jadi otomatis kegiatan kita itu dalam penerapan komunikasinya kita anggap dia seperti teman, tidak bisa seperti anak lagi, anak-anak yang usia anak-anak itu, tapi kita udah anggap teman. Jadi komunikasi kita juga harus disesuaikan dengan karakter anak itu. Nah, inilah dia salah satunya. Nah, komponen yang perlu diperhatikan bila seorang pendidik menerapkan strategi komunikasi dalam pembelajaran yang efektif yaitu penggunaan terminologi yang tepat. Nah, anak itu udah mulai bisa berpikir kritis. Jadi penggunaan terminologi kita harus tepat. Kita hindari kata-kata barangkali, mungkin saja, bisa jadi. Nah, jadi kalau anak itu udah mulai berpikir kritis, dia harus jelas bahasanya. Contoh kayak tadi Bu Evi ya Bu, ibu yang nggak datang silakan belajar mandiri. Pikir dia ada tes mandiri, terakhir minta tes kemari, minta soal. Bu, saya nggak datang, minta tesnya lah Bu, karena mau ujian mandiri gitu. Padahal yang nggak datang dipelajari modulnya, silakan belajar sendiri atau belajar mandiri, bukan tes mandiri. Nah, itu bahasanya harus jelas. Yang kedua, presentasi yang berkesinambungan dan beruntut. Jadi kita menyampaikan pelajaran tadi harus berkesinambungan dan runtut. Kalau dalam semalam itu jenis-jenisnya dulu, baru strateginya, baru ini penerapannya, gitulah kira-kira. Yang ketiga di modul itu juga ada Bu, ini cuma apa aja simpulannya, sinyal transisi atau perbedaan topik bahasa. Nah, kalau tematik 1 dan 4 itu perpindahan antara materi 1 dengan materi 2 itu tidak terasa karena dia tematik harus terpadu. Tapi kalau kita karena kelas 3 dan 6 itu belum tematik, maka dia sinyal transisi atau perpindahan materi tadi memang harus kita sampaikan sama anak-anak. Hari ini kita belajar pecahan ya anak-anak, besok kita belajar pecahan dalam perbandingan atau besok dalam pecahan dalam suhu. Nah, kita harus sampaikan. Yang keempat, tekanan pada bagian-bagian yang penting dalam pembelajaran. Nah, jadi kalau pelajaran-pelajaran yang penting kita bisa membuat penekanan sama anak itu. Contoh seumpamanya Bu, kalau penekanan dalam kelas 6 ada volume debit waktu, ya kan Bu? Nah, anak itu lupa nanti rumusnya. Volume adalah debit kali waktu seumpamanya gitu, bisa terbalik-balik. Nah, kita buat penekanan dia. Kita buat segitiga, namanya segitiga Faudet. Ada kapur Bu. Nah, kita buat penekanan sama dia, bahwasanya anak-anak tidak usah dihafal rumus, nanti lupa. Nah, kita ingatkan aja buat segitiganya. Bisa jarak kecepatan waktu, bisa volume debit, bisa JSSJP. Contoh. Nanti dia pasti lupa. Tapi kalau kita buat penekanan segitiga Faudet, gitu aja. Jadi penekanan sama materi, volume debit waktu. Nah, debit itu adalah air yang mengalir dalam satuan waktu per waktu itu sendiri. Jadi anak-anak itu nanti lupa apa ya volume. Volume adalah debit kali waktu. Waktu adalah volume per debit, lupa dia itu nanti. Pasti suruh hafal kecepatan adalah jarak per waktu, lupa nanti itu. Kita buat penekanan, ingat aja. Atau masing-masing ibu nanti punya pengalaman. Iya, punya pengalaman masing-masing lah bagaimana anak itu mudah menghafal rumus. Nah, itu kita tekanan pada bagian-bagian penting pembelajaran. Atau kalau dalam materi itu garis bawah. Nah, Jokowi kayak mana Bu? Oh iya, jarak kecepatan waktu bisa saja. Kalau kami jaket, jarak kecepatan waktu. T-nya itu waktu, jaket. Boleh masing-masing. Ini tuh bisa nanti jarak kecepatan waktu Jokowi, ya. Yang dekat dengan anak ya Bu. Kalau kami jaket, jarak kecepatan waktu. Penekanan-penekanan itulah yang membuat anak itu tahu inti pelajaran itu. Nah, yang terakhir kesesuaian antara tingkah laku komunikasi verbal dengan tingkah laku komunikasi non verbal. Kita harus sesuaikan. Namanya kalau kita marah ya kita serius marahnya gitu. Atau kita lagi sama anak-anak lagi ceria, anak-anak itu pun juga
akan mengerti apa yang kita bilang dan apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita sama anak itu ceria, periang, anak itu otomatis lebih semangat belajarnya karena kita anggap anak itu adalah sahabat kita gitu. Jadi gurunya juga sahabat kita. Jadi dia pun nggak kaku dalam belajar. Kadang apalagi guru eksak, udah matematika, pelajarannya payah, gurunya senang, udah takut duluan, dah blank semuanya otaknya itu blank dia. Jadi kita harus datang itu dengan wajah senyum atau dengan ceria, nanti bersinergi dengan anak itu sendiri. Nah, selanjutnya, perlu diperhatikan pendidik saat menerapkan strategi. Saat kita menerapkan strategi komunikasi, yang pertama adalah respect. Iya, respect. Kita harus respect kepada anak itu, menghargai dia. Walaupun kita marahnya setengah mati, tapi kita juga hargai dia sebagai anak didik kita. Walau kadang kita pun namanya manusia, pasti juga anak itu kita marahin juga, nggak ada yang nggak marah. Karena guru adalah bukan dewa, ya kan Bu? Jadi guru juga bisa marah. Tapi kita respect sama anak itu, kita menghargai dia. Empati yaitu kita merasakan apa yang dia rasakan, artinya mendalami apa yang dia rasakan. Jadi kita tahu kesulitan belajar dia atau ada masalah keluarga dia. Jadi kita berempati sama anak itu. Audible mudah didengar atau mudah dipahami. Jadi anak-anak itu mudah dipahami apa yang kita sampaikan. Yang kita sampaikan dengan jelas saja pun kadang dia masih juga bertanya. Apalagi yang nggak jelas. Jadi harus yang jelas. Audible mudah dimengerti. Klarifikasi atau kejelasan. Jadi materi kita harus jelas, tidak ambigu. Contoh, anak-anak kita bagi kelompok. Yang kelompok 1 mengerjakan materi 1, kelompok 2 mengerjakan materi 2, kelompok 3 mengerjakan materi 3 dan seterusnya. Nanti kadang anak itu pun bertanya lagi, Bu, kami materi nomor berapa? Gitu. Padahal udah jelas kita sampaikan sama anak itu kelompok ini yang dikerjakan, tapi kadang dia masih juga mau bertanya. Nah, humble rendah hati. Nah, kita juga harus rendah hati. Semua anak itu juga punya pengalaman masing-masing. Jadi dia anak itu bukan kaset kosong. Tapi kalau mungkin anak TK bisa kita dikte dia anak SD kelas 1. Tapi kalau anak kelas tinggi 456 mungkin dia ada pengalaman sebelumnya. Jadi kita harus rendah hati. Dia mungkin kita konstruksikan aja dia, kita bangun aja dia pengetahuan dia. Jadi masing-masing anak itu sudah bisa berkreasi dengan apanya sendiri, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan. Jadi kita rendah hati, kita tidak merasa kita lebih pintar gitu. Atau kadang pun kita bisa belajar dari anak itu. Contohnya Bu Thompson kemarin, kata si Teddy-nya, makasih ya Bu, saya belajar dari Ibu. Tidak, nak, ternyata saya adalah belajar dari anak Ibu semua. Karena dari situlah saya belajar tentang mengajar yang sesungguhnya. Nah, jadi harus rendah hati ya Bu. Mungkin itu saja intisarinya. KP3 penerapannya. Nah, ini semua kemampuan komunikasi yang efektif sesuai dengan kondisi psikologi peserta didik. Berikan kesan bahwa Anda antusias berbicara dengan dia. Beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan mereka. Tunjukkan rasa persetujuan, katakan kepada mereka apa yang Anda kagumi tentang mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian dan seterusnya ada di modul. Nah, mungkin ini saja yang kelanjutan dari semalam penerapannya. Kecepatannya Bu, karena udah ada di modul lah, saya hanya menjelaskan Ibu. Nah, tidak nengok itu, lihat belakangmu. cepat ini Bu. Getek lagi botak.